Selama berabad-abad, pikiran manusia telah bergulat dengan misteri eksistensi yang mendalam. Dari mana datangnya jaringan kehidupan yang rumit ini? Apa itu kesadaran dan apakah ada arsitek agung di balik kosmos? Pertanyaan-pertanyaan ini telah bergema selama berabad-abad, dan penghiburan sering dicari dalam pelukan teisme yang hangat. Bergabunglah dengan saya saat kita menggali argumen ateisme yang meyakinkan, pandangan dunia yang mencari jawaban dalam kekuatan alam yang menakjubkan. Dalam seri ini, kita akan melihat 20 argumen kunci yang digunakan oleh ateis untuk melawan teisme. Dari masalah kejahatan dan ketidakkonsistenan dalam teks-teks suci, hingga kemajuan ilmu pengetahuan dan penjelasan alami tentang berbagai fenomena. Kita akan mempertimbangkan aspek filosofis, ilmiah, dan etis dari argumen-argumen ini. Setiap argumen menantang pandangan tradisional teisme dan menawarkan perspektif yang berbeda tentang hakikat realitas. Tetaplah bersama kami saat kita memulai perjalanan intelektual ini untuk memahami dasar-dasar ateisme dan kritiknya terhadap keyakinan teis. Adanya penderitaan dalam segala bentuknya yang brutal merupakan tantangan besar bagi konsep Tuhan yang penuh kasih. Jika Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa menghentikan kejahatan. Jika Dia Maha Baik, Dia ingin menghentikan kejahatan. Tapi kejahatan dan penderitaan ada. Jadi Tuhan itu tidak baik, tidak Maha Kuasa, atau tidak ada. Contoh, bencana alam membunuh orang yang tidak bersalah. Mengapa makhluk yang pengasih dan Maha Kuasa membiarkan hal itu terjadi? Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana dan Maha Pengasih dapat membiarkan keberadaan kejahatan yang menghantui dunia kita? Di mana Tuhan selama Perang Dunia II dan II? Apa yang Dia lakukan untuk menghentikan Holocaust yang mengerikan? Bukankah Dia Tuhan yang pengasih yang tidak tahan melihat anak-anaknya yang tercinta menderita kematian yang menyakitkan? Bukankah Dia Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat melakukan apapun yang Dia inginkan? Para filsuf telah lama membahas topik ini, yang dikenal sebagai masalah kejahatan. Ini mempertanyakan konsistensi Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, dan Maha Bijaksana dengan keberadaan kejahatan. Beberapa berpendapat bahwa kejahatan diperlukan untuk kehendak bebas, sementara yang lain berpendapat bahwa kejahatan melayani tujuan yang lebih tinggi yang berada di luar pemahaman manusia. Namun, penjelasan ini seringkali tidak cukup bagi mereka yang mengalami atau harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Implikasi filosofis menyangkut sifat Tuhan dan alam semesta, dan memaksa orang percaya untuk mendamaikan iman mereka dengan kenyataan pahit dunia. Sepanjang sejarah manusia, banyak sekali agama yang berbeda telah muncul di dunia. Masing-masing mengklaim diilhami oleh Tuhan dan menawarkan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Bagaimana semua narasi yang berbeda ini, yang seringkali bertentangan satu sama lain, dapat menjadi karya dari satu sumber ilahi yang sempurna. Jika ada satu Tuhan yang benar yang ingin menyatakan diri kepada umat manusia, kita seharusnya mengharapkan satu wahyu yang konsisten, terlepas dari budaya atau zaman. Sebaliknya, kita menemukan banyak agama yang berbeda, masing-masing mengklaim kebenaran ilahi, namun seringkali saling bertentangan. Misalnya Alkitab, Al-Quran, dan Bhagavad Gita menyajikan gambaran yang berbeda, dan terkadang bertentangan tentang Tuhan, penciptaan dunia, dan prinsip-prinsip moral. Alkitab berbicara tentang Tuhan dalam 3 pribadi. Al-Quran menekankan keesaan Allah, dan Bhagavad Gita memperkenalkan banyak dewa. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas setiap teks agama sebagai sumber utama kebenaran ilahi. Argumen dari wahyu yang tidak konsisten menunjukkan bahwa beragam sistem kepercayaan ini lebih merupakan produk budaya dan interpretasi manusia. Jika ada Tuhan yang benar-benar ingin berhubungan dengan seluruh umat manusia, bukankah seharusnya kehadirannya terasa dan dipahami secara universal? Namun, sejarah menunjukkan gambaran yang berbeda. Penyebaran kepercayaan yang tidak merata ini, terutama di masa sebelum komunikasi global, meragukan gagasan tentang Tuhan yang secara aktif mencari pengakuan universal. Ini seperti melempar bayangan keraguan pada konsep tersebut, bukan seperti bayangan di kuburan Yahudi. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 16% populasi dunia mengidentifikasi diri mereka sebagai non-religius, dengan perbedaan yang signifikan antar wilayah. Analisis juga menunjukkan bahwa ketidakpercayaan lebih umum di masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pembangunan ekonomi yang tinggi,
menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar pengaruh ilahi membentuk keyakinan agama. Ini tidak sesederhana hitam dan putih. Metode ilmiah dengan penekanan pada observasi, eksperimen, dan verifikasi independen telah merevolusi pemahaman kita tentang dunia alami. Melalui metode ini, kita telah menemukan hukum fisika, kompleksitas biologi, dan luasnya alam semesta. Namun, terlepas dari penelitian yang ketat selama berabad-abad, tidak ada bukti empiris tentang keberadaan dewa. Bukti empiris sangat penting karena memberikan bukti objektif, terukur, dan sesuai yang dapat diverifikasi secara independen. Akarang terangnya bukti sebagian kebutuhan tetap berada dalam analisis spekulatif. Dari tarian rumit benda-benda langit yang diatur oleh hukum fisika, hingga proses evolusi yang mengagumkan melalui seleksi alam, sains telah memberikan penjelasan yang elegan untuk dunia alami. Naturalisme menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami tempat kita di alam semesta, tanpa perlu merujuk pada entitas supernatural. Sebagai contoh, genetika telah mengungkap kerumitan DNA, menunjukkan bagaimana sifat-sifat diwariskan dan bagaimana kehidupan berkembang. Kosmologi menjelaskan asal-usul alam semesta melalui teori Big Bang yang didukung oleh penemuan-penemuan dalam fisika partikel dan observasi astronomi. Ilmu bumi termasuk meteorologi dan ekologi memberikan wawasan tentang pola iklim dan keseimbangan ekosistem yang kompleks. Kedokteran telah memperluas pemahaman kita tentang tubuh manusia yang mengarah pada pengembangan terapi dan obat-obatan untuk penyakit. Melalui contoh-contoh ini, naturalisme menunjukkan kemampuannya untuk menjelaskan fenomena tanpa bergantung pada interpretasi supernatural, mendasarkan pemahaman kita pada bukti empiris dan penelitian ilmiah. Ketika kita dihadapkan dengan beberapa penjelasan yang berbeda untuk suatu fenomena, pisau Occam mendorong kita untuk memilih penjelasan paling sederhana yang cukup menjelaskan data yang diamati. Dalam kasus alam semesta dan asal-usulnya, apakah keberadaan Tuhan benar-benar penjelasan yang lebih sederhana daripada penjelasan naturalistik? Secara historis, pisau Occam telah digunakan dalam berbagai perdebatan, misalnya dalam kasus model heliosentris alam semesta yang diusulkan oleh Kopernikus, yang menyederhanakan sistem Ptolemaik yang rumit. Seperti mengganti gerobak dengan mobil, bukan? Saat ini, pisau Occam diterapkan dalam teori-teori ilmiah, seperti Big Bang dan evolusi, yang memberikan penjelasan yang lebih sederhana, tanpa melibatkan entitas supernatural. Seperti dalam fisika kuantum, alih-alih mencari hantu, kita mencari kuanta. Pertanyaannya tetap, apakah lebih sulit menjelaskan sesuatu daripada asal-usul alam semesta? Siapa menciptakan alam semesta? Tuhan. Tapi siapa menciptakan Tuhan? Teori evolusi melalui seleksi alam pertama kali diusulkan oleh Charles Darwin, memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang keragaman kehidupan di bumi. Melalui akumulasi bertahap dari perubahan kecil selama periode waktu yang sangat lama, didorong oleh seleksi alam, kehidupan bercabang menjadi beragam bentuk yang menakjubkan. Fosil, bukti genetik, dan kasus seleksi alam yang diamati mendukung teori ini. Seperti resep sup ayam turun-temurun yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Begitu pula kehidupan di bumi yang telah berubah selama jutaan tahun. Penjelasan yang elegan tentang perkembangan bentuk kehidupan yang kompleks ini menantang kebutuhan akan pencipta ilahi. Dengan menunjukkan bahwa proses alami dapat menjelaskan kompleksitas dan keragaman kehidupan, argumen evolusi memiliki dampak yang signifikan terhadap keyakinan teistis. Bisa dikatakan, evolusi bersebut semdekan sehingga jadi lebih kaya kecil lebih kompleks. Mengapa manusia memiliki kecenderungan alami untuk percaya pada hal-hal gaib? Ilmu kognitif menawarkan wawasan yang menarik tentang dasar biologis dan psikologis dari kepercayaan agama. Dari kecenderungan bawaan kita untuk melihat pola dalam susunan acak, hingga kemampuan kita yang berkembang untuk mengidentifikasi pelaku, otak kita tampaknya diatur untuk menemukan makna dan tujuan di dunia di sekitar kita. Seperti seorang penjelajah yang mencari harta karun. Bias kognitif ini, distorsi kognitif, dapat berkontribusi pada kerentanan kita terhadap keyakinan agama, bahkan tanpa bukti empiris, seperti mempercayai takhayul. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak secara alami mengembangkan kepercayaan pada makhluk gaib,
yang menunjukkan bahwa kecenderungan ini berakar kuat dalam perkembangan kognitif kita, seperti anak kecil yang percaya pada dongeng. Teori-teori seperti Hyperactive Agency Detection Device (HADD) menunjukkan bahwa kelangsungan hidup nenek moyang kita bergantung pada pengenalan cepat potensi ancaman yang mengarah pada atribusi berlebihan terhadap pelaku, seperti melihat hantu di balik bayangan. Hiperaktif dalam mendeteksi pelaku ini mungkin telah meletakkan dasar bagi perkembangan keyakinan dan praktik keagamaan. Lebih lanjut, ilmu kognitif agama meneliti bagaimana ritual dan kegiatan bersama memperkuat keyakinan ini dan menciptakan rasa makna dan tujuan bersama. Seperti tradisi berkumpul bersama keluarga. Memahami proses kognitif ini membantu kita memahami mengapa keyakinan agama begitu umum dan bertahan lama di berbagai budaya dan periode sejarah, seperti cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Konsep tentang sosok Maha Tahu yang memiliki pengetahuan penuh dan absolut tentang segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi, sekilas mungkin tampak menarik. Namun, analisis lebih lanjut mengungkapkan jaringan paradoks logis. Para filsuf berpendapat bahwa jika sosok Maha Tahu mengetahui masa depan, maka itu menyiratkan bahwa masa depan telah ditentukan. Seperti ramalan peramal kartu taro yang meramalkan masa depan, tetapi apakah itu berarti kita tidak memiliki pengaruh atasnya? Maka muncul pertanyaan, dapatkah suatu sosok mengetahui hasil keputusan yang diambil secara bebas tanpa menyangkal konsep kehendak bebas itu sendiri? Kritikus berpendapat bahwa kemahatauan sejati secara alami mencakup pengetahuan tentang semua kemungkinan keputusan dan konsekuensinya, seperti permainan catur, di mana seorang master dapat memperkirakan semua gerakan yang mungkin. Namun, hal ini mengarah pada diskusi lebih lanjut. Apakah pengetahuan tentang semua hasil yang mungkin sama dengan pengetahuan tentang masa depan yang sebenarnya? Perdebatan ini tetap menjadi poin sentral dalam perdebatan tentang sifat pengetahuan ilahi dan kebebasan manusia, seperti dilema abadi antara dua kubu yang berseberangan. Apakah kesepakatan itu mungkin? Sama seperti ciri-ciri biologis yang berkembang dari waktu ke waktu, fenomena budaya, termasuk kepercayaan agama, juga ikut berkembang. Dari animisme dan pemujaan leluhur, hingga perkembangan agama yang terorganisir, permadani kepercayaan telah mengalami transformasi yang signifikan sepanjang sejarah manusia. Agama berkembang sebagai alat sosial yang mendorong kerjasama, menegakkan aturan moral, dan menawarkan penghiburan dalam menghadapi ketidakpastian. Manusia purba kemungkinan memulai dengan bentuk spiritualitas yang sederhana, seperti animisme, di mana mereka percaya bahwa unsur-unsur alam memiliki jiwa. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas masyarakat, sistem agama mereka juga berkembang menjadi tradisi politeistik dan akhirnya monoteistik. Kepercayaan agama kemudian dikodifikasikan dalam teks dan ajaran, membentuk kerangka moral dan etika peradaban. Saat ini agama terus berkembang, beradaptasi dengan masalah-masalah kontemporer dan mendorong dialog antar agama. Agama berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan manusia, mempromosikan perdamaian, dan mengatasi tantangan global. Evolusi kepercayaan agama adalah bukti pencarian makna, koneksi, dan pemahaman yang terus-menerus oleh umat manusia di dunia yang selalu berubah. Argumen tentang penyetelan halus alam semesta ini menekankan betapa menakjubkannya ketepatan konstanta fisika. Konstanta-konstanta ini tampaknya disetel dengan tepat agar kehidupan seperti yang kita kenal bisa muncul. Teori multisemesta yang menyatakan adanya alam semesta lain yang tak terhitung jumlahnya dengan hukum fisika yang berbeda, menawarkan penjelasan alternatif yang meyakinkan untuk alam semesta kita yang tampaknya disetel dengan tepat. Bisa dibilang, seperti lotre kosmik di mana kita kebetulan menang besar. Secara filosofis, penyetelan halus ini menimbulkan pertanyaan tentang hakikat keberadaan dan apakah kondisi presisi alam semesta kita adalah hasil dari kebetulan, keharusan, atau rancangan. Mungkin semacam tukang jam kosmik. Secara ilmiah, hal ini menantang para peneliti untuk menggali asal-usul konstanta ini dan mencari hukum fisika baru yang dapat menjelaskan nilainya. Bisa dibilang, Panchen Heidrimus sentiskan sining elbet INK, ijolim skala kosmik. Kalau Tuhan yang pengasih menginginkan hubungan pribadi dengan kita masing-masing, bukankah seharusnya Dia memberi bukti yang jelas tentang keberadaannya? Jadi,
Kenapa dia tetap tersembunyi dari begitu banyak orang? Pertanyaan ini membawa kita ke implikasi filosofis dan teologis dari ide Tuhan yang tersembunyi. Para filsuf berpendapat bahwa kegaiban ilahi ini meragukan konsep Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Sementara itu, para teolog berpendapat bahwa kegaiban Tuhan bisa jadi merupakan ujian iman, cara untuk menjaga kehendak bebas manusia, atau merujuk pada Yohanes Paulus II, keheningan Tuhan. Perdebatan ini terus berlanjut, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang hakikat iman dan pengalaman manusia akan hal-hal yang suci. Meskipun agama tentu bisa menginspirasi rasa kasih sayang dan kebaikan hati yang besar, sejarah juga menjadi saksi sisi gelapnya. Dari Perang Salib sampai Inkuisisi Spanyol, konflik agama telah memicu banyak perang, penganiayaan dan kekejaman yang tak terbayangkan. Argumen bahaya agama bertanya, apakah sistem kepercayaan yang bisa memicu kekerasan dan penderitaan seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai kompas moral yang dapat dipercaya? Apakah ini benar-benar petunjuk yang harus kita ikuti? Di zaman sekarang kita melihat contoh-contoh seperti terorisme yang dimotivasi oleh ekstremisme agama, skandal pelecehan anak di lembaga-lembaga keagamaan, dan penolakan terhadap hak-hak LGBTQ+ berdasarkan doktrin agama. Secara historis, agama juga telah digunakan untuk membenarkan penindasan perempuan dan bahkan lembaga perbudakan. Contoh-contoh ini menggambarkan potensi keyakinan dan praktik keagamaan untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan tentang perannya sebagai panduan moral. Apakah agama benar-benar petunjuk yang harus kita ikuti? Apakah kita butuh Tuhan untuk menjadi orang yang bermoral? Orang-orang ateis berpendapat bahwa moralitas bisa datang dari sumber-sumber sekuler, seperti akal sehat, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Penekanan pada otonomi moral ini memungkinkan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Bisa dibilang ini seperti kita bisa versi moral. Kemandirian moral memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kerangka etika mereka sendiri, bebas dari dogma agama. Hampir seperti penentuan nasib sendiri menurut Kant. Otonomi ini mendorong pemikiran kritis dan perkembangan pribadi, dan juga menciptakan masyarakat yang menghargai beragam perspektif. Seperti kebebasan berbicara versi 2.0. Implikasinya terhadap teisme cukup signifikan, karena gagasan bahwa bimbingan moral harus berasal dari sumber ilahi dipertanyakan. Sebaliknya, muncul argumen bahwa manusia mampu menciptakan sistem etika yang secara independen mendorong keadilan dan kasih sayang. Ini bisa disebut moralitas warga negara dalam arti terbaiknya. Sepanjang sejarah, manusia sering mengaitkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kekuatan supranatural. Kecenderungan ini, yang dikenal sebagai argumen dari ketidaktahuan atau dewa dari celah, menganggap adanya Tuhan sebagai penjelasan untuk segala sesuatu yang belum kita pahami. Seperti mengatakan pasti ada sesuatu di luar sana. Dulu misalnya, petir sering dianggap sebagai murka dewa, komet sebagai pertanda buruk, dan penyakit sebagai hukuman dari Tuhan. Ingat semua legenda dan cerita itu? Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, celah-celah dalam pengetahuan kita semakin mengecil. Ilmu pengetahuan seperti Kopernikus mengungkap lebih banyak rahasia alam semesta. Saat ini fenomena seperti materi gelap atau kesadaran terkadang masih dikaitkan dengan campur tangan ilahi. Namun penelitian yang sedang berlangsung terus mencari penjelasan alami, berusaha mengungkap misteri dunia. Keajaiban, peristiwa-peristiwa menakjubkan dan mengagumkan yang seperti melanggar hukum alam menempati posisi penting dalam banyak tradisi agama. Namun, terlepas dari berbagai klaim selama berabad-abad, dalam kondisi ilmiah yang terkendali, keberadaan keajaiban belum pernah terbukti. Kita belum pernah menemukan apa yang kita cari. Ketiadaan bukti empiris tentang keajaiban menimbulkan pertanyaan serius tentang kebenarannya. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagi banyak orang, kurangnya bukti nyata tentang keajaiban ini melemahkan klaim-klaim teistik. Jika keajaiban adalah dasar dari iman, maka ketidakhadirannya setelah diteliti lebih lanjut menunjukkan perlunya meninjau kembali dasar-dasar keyakinan tersebut. Ini seperti kalah dalam permainan catur karena skakmat. Argumen ini menekankan pentingnya bukti dalam mendukung klaim-klaim yang luar biasa.
Ini bukan tentang menolak iman. It's tentang bagaimana kita fondasi itu seperti membangun rumah dari batu berbasis pasir. Doa, fondasi dari banyak agama, seringkali menjadi sumber penghiburan, harapan, dan cara untuk minta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Namun, banyak penelitian ilmiah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara doa dan hasil yang nyata. Penelitian seperti proyek STEP di tahun 2006 menganalisis dampak doa syafaat pada pasien jantung. Hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemulihan antara mereka yang didoakan dan mereka yang tidak. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas doa dan pengaruhnya terhadap teisme. Jika doa tidak menghasilkan hasil yang terukur, itu meragukan keyakinan pada Tuhan yang responsif. Saat kita menelusuri kembali akar sejarah dan budaya dari kepercayaan agama, kita menemukan kisah menarik tentang kreativitas manusia, dinamika sosial, dan kebutuhan dasar kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Dari ritual dan upacara kuno, hingga pembangunan tempat-tempat ibadah pertama, perkembangan simbol dan hierarki keagamaan menunjukkan penyebaran gagasan agama melalui berbagai budaya. Teks-teks suci ditulis, para cendekiawan berdebat tentang konsep-konsep agama, dan ajaran-ajaran diturunkan dari generasi ke generasi yang mengarah pada beragam praktik dan dialog antara agama yang kita lihat di dunia modern saat ini. Di era penemuan astronomi yang menunjukkan kepada kita betapa luasnya alam semesta, konsep Tuhan yang personal, yang memperhatikan detail urusan manusia, mungkin tampak semakin tidak mungkin. Para filsuf berpendapat bahwa skala alam semesta membuat fokus Tuhan pada masalah manusia menjadi kurang masuk akal. Namun, argumen balasan menunjukkan bahwa minat Tuhan yang personal terhadap umat manusia mungkin merupakan aspek unik dari sifatnya, yang melampaui pemahaman kita tentang besar dan penting. Naturalisme filosofis menyajikan pandangan dunia yang komprehensif, yang berusaha menjelaskan semua fenomena melalui hukum dan proses alam. Perspektif yang elegan dan hemat ini menawarkan kerangka kerja untuk memahami tempat kita di alam semesta, berdasarkan observasi empiris dan pencarian pengetahuan. Seperti Nicolaus Copernicus, yang dengan mengamati langit, merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Naturalisme filosofis berasumsi bahwa segala sesuatu muncul dari sifat dan sebab alami, dan penjelasan supernatural tidak diperlukan, seperti membawa barang yang tidak berguna. Ini memiliki dampak signifikan pada teisme, karena meragukan kebutuhan akan keberadaan Tuhan untuk menjelaskan alam semesta. Seperti memperdebatkan apakah naga yang menciptakan legenda. Berdasarkan bukti empiris dan penelitian ilmiah, naturalisme filosofis menawarkan alternatif yang kuat untuk penjelasan teistik. Kita sering kehilangan dalam biasa dengan konspirasi. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam penjelajahan argumen-argumen ateisme yang menarik ini. Dalam seri ini, kita telah melihat berbagai argumen seperti permasalahan kejahatan, kurangnya bukti empiris, dan kontradiksi dalam teks-teks agama. Kita juga telah menyelidiki argumen dari ketidakpercayaan, tantangan Tuhan yang bersembunyi, dan implikasi moral dari dunia tanpa Tuhan. Setiap poin ini menawarkan perspektif unik tentang perdebatan abadi antara teisme dan ateisme. Terlepas dari apakah kamu setuju dengan pandangan-pandangan ini atau memiliki perspektif yang berbeda, kami mendorongmu untuk mendekati masalah-masalah ini dengan pikiran terbuka dan semangat dialog yang penuh hormat. Kami tidak mempromosikan ateisme. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang dipikirkan oleh ateis. Terserah kamu untuk menerimanya atau menolaknya. Berlangganan selengkapnya untuk berkaitan dengan pemikiranmu tentang ateisme dan argumen-argumennya. Terima kasih banyak. Damai di cinta